Hai Bonsai, ketemu lagi di Nisapedia. Kali ini kita akan membahas apakah lilitan tali pusat bisa membahayakan kondisi debay. Nah, simak ya videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng. Gerakan debay dan kecukupan cairan ketuban memang memungkinkan terjadi lilitan tali pusat. Karena tali pusat itu panjangnya bervariasi dan dia bisa melilit tidak hanya leher ya, tapi bisa juga melilit tangan, badan, maupun kaki debay. Nah, jangan khawatir karena 1 di antara 3 debay bisa terlilit tali pusat. Namun, sebagian besar lilitan tali pusat ternyata tidak membahayakan. Lilitan tali pusat sebagian besar memang tidak membahayakan karena permukaan bagian luarnya dilapisi lapisan yang teraba licin seperti jeli. Lilitan tali pusat ini jarang sekali erat karena biasanya dia turut bergerak seiring dengan air ketuban yang juga bergerak secara konstan. Nah, konstannya cairan ketuban ini akan melonggarkan lilitan tali pusat tersebut. Jadi, hanya sedikit sekali yang lilitannya ini sampai membahayakan dede bayi. Kecuali lilitannya lebih dari 1. Jika terjadi lebih dari 1 lilitan, 2 ataupun 3, biasanya ini akan menyebabkan gangguan dari sirkulasi debay yang selanjutnya memang bisa membahayakan. Tapi kondisi ini sangat jarang terjadi. Untuk menentukan apakah debay dengan lilitan tali pusat atau tidak, bonsai perlu memeriksakan diri secara teratur atau melakukan antenatal care sesuai dengan rekomendasi dokter yang menangani. Dalam pemeriksaan antenatal care, dokter akan menentukan kondisi debay, salah satunya dengan pemeriksaan USG. Ultrasonografi atau USG mampu mendeteksi apakah tali pusat ini melewati bagian leher atau bagian bayi yang lain. Jadi, bonsai nggak perlu khawatir. Selama dalam ultrasonografi kita tidak mendapatkan gambaran lilitan tali pusat lebih dari 1 kali, maka debay insya Allah dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, kecuali kita menemukan tanda-tanda bahaya pada si debay. Contohnya adalah frekuensi dari denyut jantung janin di luar batas normal. Dari pola denyut jantung juga, kita juga dapat menilai dari kardiotokografi atau pemeriksaan CTG. Pemeriksaan CTG akan menilai saat kontraksi, denyut jantung akan meningkat. Nah, ini adalah tanda bahwa debay sudah dapat melakukan kompensasi. Saat kontraksi sebenarnya debay akan remas, saat remas inilah sebenarnya kompensasi dari denyut jantung yang akan bergerak lebih cepat, sehingga sirkulasi oksigen tetap mampu memenuhi kebutuhan debay. Pada lilitan tali pusat yang erat, mekanisme dari kompensasi ini yang kadang-kadang menjadi terganggu. Kontraksi yang meningkat harusnya memberikan gambaran denyut jantung yang meningkat, tapi ini malah sebaliknya. Terjadi penurunan dan terjadi yang dinamakan deselerasi. Komplikasi yang mungkin terjadi dari lilitan tali pusat yang erat, salah satunya adalah gawat janin. Gawat janin seperti yang saya kemukakan di awal tadi, perlu kita pantau dan dinilai salah satunya dari parameter denyut jantung atau gambaran kardiotokografi yang memberikan gambaran deselerasi atau penurunan dari denyut jantung bayi yang signifikan saat kontraksi. Komplikasi yang kedua yang mungkin terjadi adalah presentasinya tidak kepala, tapi debay berada dalam presentasi bokong atau bokong di bawah, atau letak lintang, yaitu kepala atau bokongnya berada di kanan atau di kiri perut bonsai. Nah, yang ketiga yang kadang-kadang suka bikin galau adalah kok kepalanya nggak masuk-masuk, padahal usia kehamilannya udah di atas 36 minggu, bahkan sudah aterem di saat kematangan organ sudah terjadi, yaitu di atas 38 minggu. Bonsai, relax dulu. Karena kita juga bisa mengevaluasi sesaat setelah kontraksi mulai terjadi yang mengiring ke arah persalinan. Saat kontraksi teratur, maka biasanya akan ada penekanan dan debay seakan diremas digiring ke arah jalan lahirnya. Nanti selanjutnya dokter akan mengevaluasi apakah dengan kontraksi teratur yang berangsur terjadi semakin sering dengan intensitas yang lebih kuat, menggiring ke penurunan kepala sehingga bonsai masih bisa bersalin secara normal.
Selama kondisi debay masih stabil dengan denyut jantung yang terpantau dalam batas normal atau tidak ada hipoksia janin yang ditandakan dengan ketuban yang berwarna hijau, maka bonsai jangan buru-buru khawatir karena selama debay berada dalam kondisi yang stabil yaitu denyut jantung antara 110 sampai 160, lalu tidak ada tanda-tanda seperti ketuban hijau yang menandakan hipoksia atau kekurangan oksigen pada debay, dan yang selanjutnya yang ketiga, tanda pembukaan atau persalinan berangsur maju sesuai dengan kurva partograf, maka insya Allah debay masih bisa melahirkan secara normal. Nah, jadi kesimpulannya, sebagian besar kondisi lilitan tali pusat pada debay tidak perlu bonsai khawatirkan, karena sebagian besar lilitan tali pusat tetap bisa melahirkan secara normal.